sekarang kita akan membahas tentang salah satu tokoh di Indonesia yang sangat kontroversial, yaitu Gus Dur. Dalam satu sisi dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai sosok yang sangat toleran, inklusif, seorang demokrat, seorang pemikir kebangsaan yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga sebagai seorang ulama yang memiliki karisma. Tetapi di sisi lain beliau dianggap sebagai orang yang tidak benar, dianggap sebagai perusak agama, musuh agama, dan lain-lain. Banyak orang yang mengkritiknya sebagai orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin, tetapi banyak juga yang mengiranya ini adalah seorang yang dianugerahi kemampuan luar biasa. Baraya sebenarnya untuk orang-orang luar mungkin berpandangan seperti itu, tetapi kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang dekat beliau yang bersaksi bahwa Gus Dur itu sakti, mistikus. Banyak sekali cerita-cerita yang dikaitkan dengan beliau yang menunjukkan bahwa betapa anehnya beliau atau betapa hebatnya kesaktian beliau. Misalkan tahun 2000 Gus Dur melayat ke India setelah dia keliling Eropa. Ketika sampai ke bandara New Delhi, pilot tidak bisa mendaratkan pesawatnya karena bandara itu diselimuti oleh awan yang sangat pekat, yang hitam. Protokol pada waktu itu menyatakan kalau ada ancaman jatuh pesawat atau apa, maka harus dialihkan. Tetapi kalau dialihkan pendaratannya itu berarti memakan waktu yang lebih lama, dan akhirnya ini juga akan mengganggu schedule kepresidenan. Akhirnya si pilot nanya sama Gus Dur ini mau maksain mendarat di sini atau pindah ke tempat lain? Tapi baru aja bertanya, ngelihat Gus Dur ternyata lagi komat kamit, mungkin lagi berdoa gitu ya. Aduh, si kapten bingung nungguin aja. Tapi ketika di tengah kebingungan itu, tiba-tiba awan di depannya yang tadi pekat itu terbuka. Jadi ada celah, ada lubang yang mengizinkan pesawatnya itu untuk mendarat, dan mendaratlah aman di sana. Uniknya adalah beres pesawatnya turun, itu awannya nutup lagi. Pilot pada waktu itu, pilot kepresidenan mencoba untuk berpikir rasional bahwa itu memang adalah fenomena alam biasa. Tetapi di sisi lain beliau juga mengakui bahwa sepanjang karirnya menerbangkan pesawat, beliau tidak pernah melihat fenomena semacam ini. Nah, cerita-cerita semacam ini banyak sekali dijumpai jika kita bertemu dengan orang-orang terdekat dengan Gus Dur. Saking banyaknya, saya tidak mungkin merangkumnya dalam sebuah video. Saya akan menceritakan tentang kemampuan Gus Dur dalam meramal. Pendeknya segitu saja. Jadi yuk kita mulai. 1999 ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden, salah satu pejabat yang dia tunjuk menjadi menteri itu adalah Sarwono Kusumaatmadja. Beliau ditunjuk oleh Gus Dur untuk menjadi menteri yang ngurusin kelautan. Itu adalah dinas baru ya, kementerian baru pada waktu itu. Sarwono menolak pada waktu itu, "Pak, maaf, saya mau studi dulu di Amerika Serikat. Saya gak mau jadi menteri, ribet." Tetapi Gus Dur bilang justru, kamu lupa ya, tahun 1986 kita pernah ngobrol dan kita pernah janjian. Suatu saat nanti saya bakal jadi presiden dan kamu akan jadi menterinya urusin kelautan. Sarwono mendadak ingat pada waktu itu bahwa ternyata sekaranglah saatnya, tahun 1999 itu Gus Dur menjadi presiden dan Sarwononya yang disuruh menjadi menteri kelautan. Apakah ini kebetulan atau tidak? Nyatanya Gus Dur sering sekali melontarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dianggap candaan oleh orang lain, tetapi itu ternyata terbukti benar. Misal, menteri di Indonesia yang sekarang paling terkenal, yang multi talenta, Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu dulu juga kan pernah menjadi korban ramalan Gus Dur. Jadi waktu Habibie menjadi presiden, itu Pak Luhut itu kan diangkat menjadi dubes Singapura. Pak Luhut nggak mau pada waktu itu, tetapi sebagai perwira ya, sebagai tentara dulunya, itu kalau ada atasan memerintahkan seperti itu ya beliau tidak mau nolak walaupun isi hatinya menolak. Ketemulah sama Gus Dur, ya udah nggak usah berangkat. Kenapa Gus Dur nggak usah berangkat? Ini kan perintah dari presiden. Kata Gus Dur, nggak usah berangkat. Sebentar lagi Habibie akan lengser. Nanti saya yang jadi presidennya. Kamu akan ditempatkan di bidang kementerian. Kamu jangan jadi dubes. Itu Pak Luhutnya kan, ya gitu Gus Dur gitu. Ya ngejek gitu ya. Maksudnya apaan sih nih orang nggak jelas banget tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gini. Tapi Gus Dur bilang pada waktu itu pada masa lagi bulan puasa ya, bulan Juni. Gus Dur bilang, ini saya belum batal puasanya. Jadi maksudnya dalam hal itu saya tidak berbohong. Ya kata Luhut Binsar, ya gimana kamu aja lah. Tapi dia ngomongnya cuma dalam hati aja untuk menghormati gitu ya. Sebenarnya kesel. Tapi ternyata benar, baru aja tak lama kemudian setelah Binsar Panjaitan benar-benar menjadi dubes Singapura, dia nonton televisi, loh, kok tiba-tiba ada perhitungan suara Habibie, Gus Dur sama Megawati, dan ujung-ujungnya
Megawatinya yang jadi wakil presidennya, Gus Dur yang jadi presidennya. Lah kok jadi bener? Dan dia beneran ditarik lagi kemudian dijadikan sebagai menteri. Ini ramalan atau prediksi atau celetukan tidak tahu, tetapi Gus Dur menyampaikan itu dengan nada bahwa saya lagi puasa dan dalam tanda kutip saya tidak berbohong dalam hal ini. Atau cerita Gus Dur dengan Said Agil Siroj, kan beliau itu dulu pernah nyalonin jadi ketua PBNU, tapi kata Gus Dur, kamu tuh gak bisa jadi ketua PBNU itu, kamu hanya bisa jadi ketua PBNU setelah usia kamu lewat 55 tahun. Dan ternyata itu pun benar. Jadi Pak Kiainya nyalonin diri ternyata gagal, dan setelah beliau usia 55 tahun baru terpilih. Jadi ya, sekali lagi kita bisa saja buka kemungkinan bahwa Gus Dur itu memang jenius, bisa memprediksi sesuatu. Tapi untuk kebanyakan orang, bisa aja ini adalah salah satu bukti bahwa Gus Dur itu memiliki karomah para wali. Ahok pernah diramalkan oleh Gus Dur akan menjadi gubernur. Padahal kala itu Ahok sendiri ketawa-ketawa, ya mana bisa, saya tuh Cina Pak, sipit-sipit gini. Siapa yang mau ngangkat saya jadi gubernur? Jadi beneran gubernur gitu ya. Ternyata benar. Atau Pak Jokowi sendiri gitu kan, Gus Dur dulu pernah. Jadi Pak Jokowi baru 6 bulan masa jabatan di Solo, ketemu sama Gus Dur bilang, ya Gus Dur ngobrol sama ulama yang lain. Si ulama lain itu minta Gus Dur, kayaknya kamu cocok jadi presiden lagi. Gus Dur bilang, ya enggak lah, nanti mah ya siapa aja, termasuk Pak Jokowi ini, nanti beres jabatan Solo kalau bagus dia bakal jadi presiden gitu. Ya ternyata beneran jadi presiden. Dan kemudian bukan hanya soal meramalnya yang itu, yang dimunculkan dari celetukan-celetukan yang nggak disadari oleh orang lain. Ada juga salah satu kebiasaan Gus Dur yang menjadi trademarknya, menjadi ciri khasnya, yaitu tidur dimanapun. Dia itu bahasa Sundanya tuh pelor gitu. Nempel bantal langsung molor. Dimanapun beliau itu mudah sekali untuk tidur. Bahkan yang paling sering dialami oleh menteri-menterinya itu setiap rapat kabinet, Gus Dur itu cuma membuka, ngomong kesana kesini sedikit, kemudian nyerahkan pada wakilnya Ibu Megawati pada waktu itu, kemudian beliaunya pamit tidur di situ. Kadang-kadang sampai mendengkur, kadang-kadang mungkin sampai ya gitulah bikin pulau ya. Tapi setiap kali selesai rapatnya itu Gus Dur bangun, bikin resume, dan resumenya itu akurat sekali dengan apa yang dibicarakan kesana kesini oleh para menterinya itu. Jadi menterinya bisa berdebat habis-habisan berjam-jam, Gus Durnya tidur, bangun tidur, Gus Durnya sudah bisa mereview semuanya. Kalau ini tidak dikait-kaitkan dengan kemampuan meramal, ini mungkin juga agak susah dimengerti. Gus Dur sering sekali misal bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar dunia dan beliau tidur. Pernah bertemu dengan Perdana Menteri India, Gus Durnya ngobrol, lawak, dan lain-lain. Oke, didengarkan sama orang lain. Giliran orang lain, bahkan Perdana Menteri India yang ngomong, Gus Durnya yang tidur. Ya ini menteri Indonesia itu kan pasti, ya ampun, ini malu-maluin banget, gue punya presiden, amit-amit gitu ya, mungkin mikirnya gitu. Dan setelah dibangunkan, beliau nyambung aja ngomong ke sana ke sini, seperti seakan-akan beliau tidak tidur. Bahkan apa yang beliau sampaikan itu lebih akurat daripada orang-orang yang menyimak. Tokoh Syiah Indonesia, Pak Jalaluddin Rahmat, itu dulunya adalah haternya Gus Dur, pembenci banget sama Gus Dur, itu nggak seneng ini orang kayak gini banget gitu. Tapi sempat suatu kali ada satu momen yang membuat dia tiba-tiba menjadi pengidola Gus Dur, menjadi fansnya Gus Dur, yaitu ketika dipanggil oleh Perdana Menteri Iran atau Presiden Iran pada waktu itu. Dan Gus Dur bersama Jalaluddin Rahmat datang ke sana. Sepanjang pertemuan-pertemuan dengan pejabat, dengan pemikir apa itu, Gus Dur selalu saja tidur. Dan ini benar-benar membuat Pak Jalal makin kesal saja. Sampai akhirnya pas harus bertemu dengan pemimpin Iran pada waktu itu. Jadi Pak Jalal itu mohon maaf Pak, yang sebelum-sebelumnya tidur gak apa-apalah, bisa dimaafkan, tapi ini berhadapan dengan pemimpin tertinggi revolusi Iran, please jangan sampai tidur lagi ya. Kata Gus Dur, iya. Dan kenyataannya ketika Irannya lagi pidato, Gus Durnya tidur lagi, mendengkur lagi. Aduh, itu nepok jidat pasti ya, nepok jidat. Tapi giliran giliran itu selesai, Gus Dur maju ke depan, kemudian menyampaikan orasi ilmiahnya. Ada sangkut pautnya, dihubung-hubungkan dengan apa yang dibicarakan, seakan-akan Gus Dur sama sekali tidak tidur kala itu. Gus Dur pernah berkata pada Pak Effendi Ghazali yang kita kenal sekarang sebagai ahli media. Gus Dur pada waktu itu bilang bahwa saya bisa saja tidur tanpa kehilangan esensi dari pembicaraan, karena biasanya orang-orang yang
itu tuh kalau ngomong muter ke sana ke sini, ujungnya situ-situ juga, kata Gus Dur. Jadi ya saya tinggal tidur aja, karena pas saya bangun tidur, saya mengingat kata-kata terakhir waktu sebelum saya tidur, itu saja saya jadikan modal gitu. Kata Gus Dur seperti itu. Tapi banyak juga orang yang tidak percaya dengan kata-kata Gus Dur. Jangan-jangan itu hanya untuk menutupi karomahnya beliau, kata karomahnya Gus Dur gitu ya. Mungkin saja. Tapi kalau mikirnya gitu sih emang kayaknya gitu. Jadi Gus Dur itu sebenarnya mikirnya tidak rumit, simpel sekali. Misal sekarang ya ada debat Islam Kristen, siapa sesungguhnya yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail gitu. Perdebatan itu bisa memunculkan chaos, bisa memunculkan keributan, saling ancam, saling mendustakan agama, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Ini Gus Dur pada waktu itu juga pernah ditanya, Gus Dur sebenarnya siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail? Gus Dur hanya menjawab dengan sangat simpel, yaitu bahwa dua-duanya tidak disembelih. Gitu aja kok repot gitu. Ya emang bener dua-duanya nggak disembelih, nggak jadi disembelih, lalu apa masalahnya? Nah inilah masalahnya, bagi Gus Dur itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, kan dua-duanya nggak jadi disembelih, selesai. Tapi kan buat para pembenci, buat orang-orang yang berusaha untuk berapologi atas agamanya gitu ya, mencari pembelaan dan sebagainya, masalah ini menjadi masalah yang sangat krusial dan bisa membuktikan kebohongan dari agama yang lain. Atau Gus Dur juga pernah ngomong bahwa rahasia dia bisa membaca omongan orang lain padahal beliau tidur itu adalah karena apapun yang dibaca sama orang itu, beliaunya sudah baca, Gus Durnya sudah membaca. Jadi ya tahulah arah pemikirannya kemana orang yang dia baca, saya juga baca gitu. Cuman kala itu dia mengomentari obrolan Yakob Utama yang wartawan senior itu. Jadi kalau Gus Dur dianggap membaca apa yang dibaca sama Yakob Utama juga, itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, karena bukan hanya membaca hal yang sama, tetapi juga mampu memprediksi apa yang dikatakan Pak Yakob Utama ketika sumber-sumber bacaannya adalah seperti itu gitu. Jadi kalau ini ya, kalaupun Gus Dur itu tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki karomah, kalaupun kita mengingkari semua hal-hal mistik dan hal-hal magis tentang Gus Dur, maka konsekuensi satu-satunya adalah bahwa kita harus mengakui bahwa Gus Dur itu jenius. Dan saya lebih memilih pendapat ini, sebab kalau pendapat karomah gitu ya, itu kan gaib. Saya memilih memang sepertinya Gus Dur itu jenius, dan saya bisa melihat itu dari kemampuan beliau dalam membangun candaan-candaan yang bukan hanya kocak, tetapi intinya dalam sekali. Misal gini ya Baraya, Gus Dur pernah ngobrol dengan Shimon Peres, pemimpin Israel yang luar biasa dibenci di Indonesia. Ngobrol, dan Gus Dur bilang, Israel itu negara yang kaya, tapi bisa aja menjadi lebih kaya kalau Israel berani mengimpor BH dari Prancis dalam jumlah yang sangat banyak. Ini presiden Israelnya kan bingung, apa hubungannya kekayaan negara dengan BH. Tapi Gus Dur bilang, langsung nyeletuk, ini kalau Israel berani mengimpor dari Prancis, maka Israel mendapatkan keuntungan double. Beli satu, dapat dua. Lah terus apa hubungannya gitu? Kata Gus Dur, itu BH itu potong jadi dua. Nah, udah kan, kalau udah dipotong jadi dua, kan jadi nggak berfungsi lagi sebagai BH, tapi berfungsi sebagai kifah. Kopiahnya orang Yahudi yang segini itu. Dan itu ngakak luar biasa itu Shimon Peresnya, ketawa habis-habisan. Mungkin Baraya tidak paham, ini sebenarnya adalah sindiran keras, sarkas, atau satire yang luar biasa yang disampaikan Gus Dur. Jadi ini sebenarnya adalah sindiran keras terhadap tradisi dan agama orang-orang Israel. Jadi menyamakan sesuatu yang dianggap puncak di kepalanya, kopiahnya orang-orang Yahudi itu sama seperti BH-nya perempuan. Jadi, atau beliau juga pernah ngomong bahwa presiden-presiden Indonesia itu semuanya terlibat KKN. KKN yang dimaksud itu dulu artinya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi Gus Dur pada waktu itu memelesetkan bahwa Soekarno itu KKN, kanan kiri nona gitu ya, karena Soekarno banyak sekali wanitanya. Soeharto kanan kiri nabrak gitu. Maksudnya gitulah ya. Kemudian Habibie kecil-kecil nekat. Nah, Gus Dur kanan kiri nuntun. Megawati kayak Kudanil. KKN kayak Kudanil. Itu diketawain habis-habisan. Bayangkan Baraya, pada waktu itu Megawati adalah presiden, dan presiden dikatai kayak Kudanil. Dan itu belum selesai sampai di situ hinaannya, tetapi dilanjutkan bahwa Kudanil yang dimaksud itu adalah memiliki karakter-karakter berbadan besar, suka berendam, tidak banyak bergerak, dan tidak banyak bicara. Kritikan ini pedas, maksudnya bukan secara fisik Megawati seperti itu, tetapi ini
presiden selayaknya lebih banyak untuk berinteraksi, lebih banyak berbicara, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Megawati pada waktu itu terlalu banyak diam, sehingga dikritik dengan cara seperti itu. Tapi kritikan itu kan lucu dan menghina, tapi sama sekali tidak ada ujaran kebencian yang akhirnya dilaporkan kepada polisi dan sebagainya. Sejujurnya Baraya, masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang sangat saya rindukan, bahwa orang-orang di zaman dulu itu tidak terlalu terikat pada sentimen-sentimen yang diakibatkan oleh media sosial, tidak banyak saling menghujat dan tidak banyak saling mengejek. Toh kalaupun ada hujatan dan ejekan, tidak berimplikasi pada bui, tidak berimplikasi pada intimidasi dan lain sebagainya. Semua berjalan lancar, normal-normal aja. Ya tentu saja masih banyak cerita-cerita yang harus dikritik di masa lalu, tetapi setidaknya di masa lalu itu, ketika kita sedang musuhan, ketika kita sedang stres menghadapi orang lain gitu, khususnya kalangan agamawan, kalangan pemimpin itu bisa meredakan, bisa menyejukkan hati masyarakatnya. Bisa seperti itu. Kalau sekarang kan tidak bisa. Agamawan, kita tidak bisa cerita curhat sama agamawan karena sebelum cerita kita sudah dihakimi.